Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Analisis Hasil Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Kelompok 2 ini terdiri dari Vina Alfiani, Devriat Oktirizaldi, dan Hanifah Alia Rahma. Belajar merupakan suatu proses perubahan melalui penghayatan dalam diri yang terjadi pada setiap individu yang berasal dari dalam maupun di luar, melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Nah, pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia diserang oleh virus yang berbahaya yaitu COVID-19. Nah, pemerintah membuat kebijakan untuk mengendalikan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 mulai dari diterapkannya pembatasan aktivitas sosial, melakukan karantina wilayah, physical distancing, serta menghimbau perusahaan untuk WFH dan pembatasan mobilitas penduduk. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud dalam hal pendidikan memberikan keputusan untuk setiap satuan pendidikan agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ. Nah, hasil belajar yang baik dapat menjadi acuan bahwa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran di masa pandemi saat ini penting diutamakan karena mengharapkan tercapainya proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dilakukan pemerintah kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar sehingga tercapailah keberhasilan belajar. Mengapa harus belajar di rumah? Nah, penyakit ini berdampak di berbagai sektor yang ada di Indonesia, mulai dari sektor perdagangan, industri, wisata, hingga sektor pendidikan. Semenjak kemunculan COVID-19 di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud memberikan keputusan untuk setiap satuan pendidikan agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan PJJ. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Sistem ini dapat dilakukan secara daring atau online maupun secara luring atau offline, tetapi harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan dari masing-masing satuan pendidikan. Karena yang diutamakan dari setiap aktivitas adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Kemdikbud selalu sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan disediakan rumah belajar, layanan pendidikan secara online yang dapat diakses mudah secara gratis. Selanjutnya mengenai studi literatur. Di negara kita, negara Indonesia, pembelajaran daring ini telah dikembangkan sejak tahun 2013. Dan memang pembelajaran daring ini tidak bisa dilaksanakan di seluruh sekolah atau seluruh institusi pendidikan. Karena memang terutama sih bagi daerah bagian pedesaan itu kan terbatas ya teman-teman untuk fasilitasnya. Kemudian untuk media komunikasi yang memang umumnya kita gunakan selama pembelajaran daring ini, yakni aplikasi Zoom. Ini teman-teman contohnya aplikasi yang sering kita lakukan pada pembelajaran daring. Dan guru pun nggak mampu untuk memberikan materi secara keseluruhan kepada siswanya. Kayak terbatas juga loh teman-teman, karena kan ada mungkin beberapa aplikasi yang kurang mendukung kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari kebijakan belajar di rumah. Yang pertama yakni siswa jadi kayak lebih menguasai ilmu teknologi, juga melatih siswa dalam kemandirian dan bertanggung jawab. Juga siswa jadi harus kayak lebih pintar nih, menghemat waktu selama pembelajaran agar lebih efektif serta mampu memanfaatkan gadget dengan baik. Selanjutnya itu, orang tua juga jadi dapat memantau proses belajar anak. Bahkan orang tua jadi bisa ikut terjun langsung menemani kegiatan belajar anak.
Lalu yang terakhir, kelebihannya itu dapat menguntungkan beberapa perusahaan yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring ini. Selanjutnya juga ada kekurangan dari kegiatan belajar mengajar di rumah. Yang pertama itu, kegiatan belajar mengajar di rumah itu sangat berpengaruh bagaimana kesehatan kita. Maksud itu kayak ini berpengaruh loh pada kesehatan kita kalau kita nggak ngimbangin dari segi olahraganya juga atau asupan yang kita konsumsi. Karena kan kita kan belajar itu butuh fokus ya, dan fokus selama pembelajaran itu harus diimbangi dengan makanan dan asupan yang bergizi. Kedua itu, guru jadi kayak lebih dituntut untuk menguasai berbagai aplikasi pembelajaran. Karena situasi kondisi seperti ini, guru tuh kayak harus lebih melek teknologi loh, melek terhadap apa sih yang dibutuhkan siswa agar pembelajaran ini tuh terus berlangsung walaupun kondisi pandemi saat ini. Dan yang terakhir, kekurangan dari belajar di rumah itu, siswa jadi nggak bisa berinteraksi secara langsung pada teman-temannya, juga guru yang mengajarnya. Dan kalau hal ini terus berlanjut, itu bisa menimbulkan rasa bosan. Emang itu juga sih terasa ya, terutama untuk kita pelajar, karena jenuh nggak sih kayak cuman setiap harinya tuh natapin layar yang ada di depan kita, karena ya memang kondisi yang menuntut kita untuk belajar dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisa pembahasan. Jadi, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh di Jakarta ini? Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan metode pembelajaran baru bagi siswa-siswi di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 467 tahun 2020 tentang kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 dan kesiapan dimulainya kegiatan belajar dan mengajar. Jadi selama pandemi ini, kegiatan belajar dan mengajar itu dilakukan melalui metode PJJ yang sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri dan keputusan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh pada masa transisi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu meluncurkan portal Siap Belajar untuk anak-anak. Jadi bisa diakses di Google itu dengan mengetik siapbelajar.jakarta.go.id atau dapat juga diakses melalui website Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang bisa kita akses melalui disdik.jakarta.go.id. Lalu pada menu utama itu terdapat opsi Siap Belajar Jakarta yang menjadi sumber rujukan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan belajar dan mengajar selama masa pandemi. Nah, di sebelah kanan ini, di sebelah samping ini itu ada gambaran apabila kita mengakses portal yang sudah disebutkan tadi. Jadi itu di sini ada pertama kita buka situs, lalu yang kedua ada menu Siap Belajar Jakarta. Lalu melalui menu utama Siap Belajar Jakarta juga para guru atau orang tua ini bisa mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan selama menjalankan kegiatan belajar mengajar. Di sana itu ada konten-konten Siap Belajar Jakarta yang merupakan hasil kolaborasi antar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi dalam modul ini, guru itu bisa mendapatkan arahan terkait cara pembelajaran yang sesuai dengan standar operasional prosedur pembelajaran selama masa pandemi. Jadi guru dan orang tua juga diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan sang anak. Dan panduan PJJ ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama itu mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona. Lalu yang kedua, memastikan anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan anak. Lalu, bagaimana sih hasil belajar siswa di Jakarta ini? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud itu menyatakan bahwa terjadi penurunan hasil belajar selama pandemi COVID di hampir seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini.
Itu yang dilakukan secara daring atau juga luring terbatas. Jadi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Menengah, Kemendikbud Jumeri itu mengatakan berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan PJJ selama masa pandemi, terjadi penurunan hasil belajar siswa, termasuk juga Provinsi DKI Jakarta ini. Lalu, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta pun mencatat bahwa sebanyak 171.998 siswa tidak memiliki handphone di tengah keharusan kegiatan belajar dan mengajar dilakukannya secara online. Jadi hal inilah yang membuat penurunan hasil belajar siswa karena tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung. Lalu, terkait hal itu juga muncul kekhawatiran pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan hilangnya kompetensi belajar siswa atau biasa disebut dengan loss of learning. Bahkan kemunculan ini juga memunculkan kekhawatiran baru terjadinya lost generation. Lalu kesimpulan. Nah, pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan atau online. Dan kebijakan pemerintah ini mulai efektif berlakunya di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya termasuk Provinsi DKI Jakarta ini. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi melalui online yang merupakan jaringan internet. Jadi, guru ini harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa belajar di rumah. Solusinya ini, guru dituntut harus dapat mendesain media pembelajaran sesuai inovasi dengan memanfaatkan media daring online. Lalu, evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud secara akademis terjadi penurunan hasil belajar siswa. Bagaimanapun selama PJJ para guru ini tidak bisa memberikan materi secara total dibandingkan kondisi yang normal. Terlebih penyampaian materi juga dilakukan lebih terbatas dan tidak langsung bertatap muka. Lalu sarannya adalah solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online dengan proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara melaksanakan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Lalu dalam proses pembelajaran daring pun penting juga kerjasama antara orang tua dan juga masyarakat dalam membantu anak di rumah agar tidak menurunkan hasil belajar siswa. Jadi walaupun tetap daring, kita sebagai orang tua dan masyarakat itu harus peduli dan ikut serta dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.